Lahirnya pengetahuan itu seperti lahirnya bayi. Lahirnya bayi itu kan yang melahirkan ibunya, bukan bidannya. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi, ngaji lagi. Semoga bisa istiqomah ya. Orang menemukan sendiri kebenaran, tidak dicekoi, tidak dijejali, karena dia mikir. Karena tidak semua orang pintar berpikir, maka Sokrates ini tugasnya mengarahkan saja. Nuntun orang, temukan sendiri, dia nuntun. Makanya metode ini sering disebut seperti metodenya bidan. Lahirnya pengetahuan itu seperti lahirnya bayi. Lahirnya bayi itu kan yang melahirkan ibunya, bukan bidannya. Bidan itu hanya nuntun kelahirannya biar lancar. Nah, Sokrates ini karena ibunya bidan, itu dia memposisikan diri, tugasku itu hanya seperti bidan saja. Jadi bantu orang melahirkan, menemukan kebenarannya sendiri. Nah, jadi yang kedua ini, sisi pengetahuan yang lahir. Kamu kan lebih bangga kalau kebenarannya kamu temukan sendiri. Kalau sekedar ikut yang disampaikan orang, ya tidak terlalu membanggakan. Kamu misalnya ngomong daki-daki terus temenmu bilang, itu dari Pak Faiz kemarin toh. Itu kamu sudah mengkeret, sudah kan? Iya, bukan dari saya. Tapi coba itu buah pikiranmu sendiri, kamu akan lebih bangga. Dan itu yang dilakukan oleh Sokrates. Makanya sering saya bilang, guru pendidik yang luar biasa itu tidak hanya guru yang bisa memahamkan muridnya atau siswanya, tapi guru yang bisa menginspirasi. Menginspirasi itu melahirkan kebenarannya sendiri. Tidak sekedar menghafalkan dan mengulang saja. Nah, jadi kalian juga kalau ngaji seperti ini ya udah harus kalian hafalkan, kalian telan mentah-mentah. Lakukan penyesuaian, lahirkan kebenaranmu sendiri. Oh, kalau yang seperti itu dalam hidup saya seperti ini, Pak, situasinya. Nah, itu boleh. Namanya kamu terinspirasi, tidak sekedar patuh, ikut, dan mengimitasi. Jadi murid yang bisa mengimitasi gurunya itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau dia terinspirasi oleh gurunya dan melahirkan hal-hal baru dan besar. Terus asumsinya adalah, itu masih ada ya, efeknya yang lain itu etika dan edukasi. Tentu saja ini dialog langsung yang memerlukan tata krama. Jadi ketemunya kan bareng-bareng, kemudian berdebat, berdiskusi, ini perlu etik. Jadi selain dapat pengetahuan juga ada pelajaran etik. Bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita ngomong yang tidak menyinggung perasaannya, dan lain sebagainya. Ini yang agak kurang hari ini, kedekatan sosial, pertemuan langsung yang intim, yang intens itu hari ini kan banyak berkurang karena dunia kita banyak di dunia maya. Sehingga banyak orang pinter tapi sisi etiknya luput. Banyak orang luar biasa tapi sisi akhlak dan adabnya meleset. Mungkin karena terlalu sering di dunia maya, masuk ke dunia nyata gagap. Jadi tadi pagi saya dimarahi mahasiswa itu lewat WA. Pak Faiz, saya nunggu Bapak itu sejak jam 9 loh Pak. Ini sudah jam 11. Bapak ada di mana? Ini karena nadanya begitu kan saya harus minta maaf. Wah, mohon maaf sekali wahai mahasiswaku. Jadi oke. Ya enggak salah dia, mungkin memang perlu banyak contoh, perlu banyak tuntunan. Karena mungkin pertemuannya enggak panjang, karena apalagi kemarin ya mungkin mahasiswa angkatan-angkatan pandemi itu kan.
Ketika tema-tema dasar tentunya bagian akhlak, adab itu ya disajikan secara online saja. Kuliah online itu kan ya menyesatkan itu kan. Jadi di layar laptop itu mahasiswanya ada sambil senyum gini, tapi kok senyum nggak berhenti-berhenti senyumnya. Iya. Ternyata cuma fotonya dok. Jadi pinter dia, difoto dulu sambil senyum, kayak memperhatikan sambil senyum itu. Ternyata meringis tapi fotonya dok. Nah itu sering kayak gitu. Nah ya etik ya, ketemu langsung lebih mudah, ngasih contoh lebih mudah mengingatkan. Dan tentu saja edukasi. Ada nilai pendidikannya dari gaya dialog ini. Asumsi besarnya apa sih metode dialognya Sokrates ini? Kata Sokrates, setiap orang punya potensi untuk meraih kebenaran dan kebaikan, serta mungkin juga salah. Orang itu bisa salah, bisa benar, bisa baik, bisa buruk. Maka jangan hanya dicekoi. Kadang-kadang kalau cuma dicekoi itu khawatirnya konteksnya ndak pas, situasinya ndak sesuai. Misalnya saya kasih wawasan hidup ini harus tema ngaji filsafat, harus ikhlas, harus tanpa pamrih, harus apa. Sementara konteks hidupmu hari ini mungkin belum nyampe level itu. Akhirnya kamu menerapkannya secara ndak pas. Begitu kamu nilaimu jatuh, saya ikhlas kok Pak, semuanya sudah tiba. Nah, itu kan konteks. Kamu hanya menelan saja yang saya sampaikan tanpa melakukan penyesuaian. Kamu tidak membacanya versi dirimu, kamu hanya mengimitasi yang saya sampaikan. Padahal kamu punya potensi untuk menemukan kebenaranmu sendiri, untuk menemukan kebaikan yang cocok untuk dirimu. Jadi daripada kamu hanya mengimitasi, menghafalkan, ayo kamu kejar sendiri. Gunakan akalmu, pikiranmu. Kalian pasti mampu. Wong Allah memberi fasilitas itu ya untuk semua manusia kok, akal budi itu. Tidak hanya untuk orang tertentu. Hanya saja mungkin ada yang mengasahnya serius, ada yang tidak terlalu serius mengasahnya. Sehingga kapasitasnya berbeda-beda. Kalau kalian mau ya pasti bisa kok. Setiap orang punya potensi. Itu bagian dari pemuliaan Allah pada manusia. Itu bagian dari walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam.